الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Imdadur Rahman, siswa SMA Negeri 5 Pamekasan, ingin membahas tentang meraih takwa dengan berkurban. Teman-teman, pada hari ini kita memperingati Idul Adha atau Hari Raya Kurban, yaitu peristiwa ketika Nabi Ismail yang mengorbankan putranya Ismail untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah diganti dengan seekor domba. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tepatnya 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan apa sih kurban itu. Istilah kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qarabah, yang berarti dekat. Jadi, secara istilah, kata kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini sebenarnya ada sudah sejak Nabi Adam, yaitu pada kisah Habil dan Qabil. Pada zaman Nabi Adam, perkawinan dilakukan antar saudara karena memang manusianya terbatas. Seperti yang teman-teman ketahui, Siti Hawa melahirkan 2 kali sepasang anak kembar laki-laki maupun perempuan, yaitu Qabil dan Ikrimah serta Habil dan Layuda. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam hendak menikahi Qabil dengan Layuda dan Habil dengan Ikrimah. Namun Qabil menolak karena Ikrimah lebih cantik dibandingkan Layuda, sedangkan Habil patuh pada perintah ayahnya. Akhirnya Allah memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban, dan siapa kurbannya yang diterima, maka dialah yang berhak menikah dengan Ikrimah. Nah, Habil yang waktu itu seorang peternak dan memberikan hewan kurban milik ternaknya, sedangkan Qabil seorang petani yang memberikan kurban dengan hasil pertaniannya, tapi yang rusak atau yang buruk. Teman-teman, pasti sudah dipastikan bahwa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kurban milik Habil. Karena ternyata Qabil memang tidak ikhlas berkurban, hingga yang dia berikan adalah hasil pertanian yang rusak. Jadi, teman-teman, kunci utama berkurban adalah keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan dan ketulusan ini juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar, yang dengan kerelaannya bersedia mengorbankan anak satu-satunya yang sudah sekian lama dinanti untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa sih hikmah dari kurban itu? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang pertama yaitu setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Wow. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah? Dan beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Masya Allah, begitu banyak rahmat yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang berkurban. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk berkurban. Hikmah yang kedua yaitu sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa
Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala yang melebihi diri mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya maupun bulu-bulunya. Masya Allah. Jadi berkurban itu adalah salah satu ibadah atau alat untuk menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Adapun ciri yang ketiga, yaitu sebagai ciri keikhlasan seorang. Sesuai sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan, lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat id kami. Hadis riwayat dan Ibnu Majah. Dengan ibadah kurban, seseorang muslim berarti telah patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda keislaman dan bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat yaitu sebagai syiar agama Islam. Melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk kepatuhan kaum muslim terhadap ajaran Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berkurban juga menjadi salah satu syiar agama Islam yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ini dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj pada ayat 36. Adapun hikmah yang kelima yaitu sebagai misi kepedulian kepada sesama. Kesadaran untuk peduli terhadap sesama itu sangat penting. Karena apa? Karena kehidupan manusia pada intinya saling bersimbiosis atau membutuhkan satu sama lain. Yang kaya membutuhkan yang miskin dan begitu pula sebaliknya. Berkurban itu melatih kepekaan kita untuk peduli kepada sesama, serta mengajarkan kita bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, teman-teman, dari sini bisa kita lihat bahwa kurban sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah yang luar biasa. Hikmah tersebut hendaknya benar-benar tertanam dalam hati kita ini, yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kepedulian pada sesama, dan tidak hanya pada saat Idul Kurban saja, namun dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kita juga peduli pada yang membutuhkan. Karena apa? Kurban itu dibutuhkan pada orang yang sangat membutuhkan sekali. Oleh karena itu, jika kita mau berkurban, kita tidak boleh salah memberikan hasil kurban tersebut. Jadi, jika kita punya impian dan ingin kita meraihnya, maka lakukanlah semaksimal yang bisa kita lakukan. Berjuangkan untuk meraihnya dengan keikhlasan dalam berkorban. Dan cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat meskipun belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.